Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius. Jika pada bagian sebelumnya, kita membahas kedudukan titik pada bidang kartesius, nah pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah kedudukan garis pada bidang kartesius. Jika kalian masih ingat, di kelas 7 kita sudah pernah mempelajari bahwa kedudukan dua garis atau kedudukan garis terhadap garis lainnya itu ada yang sejajar dan juga ada yang berpotongan. Suatu garis dikatakan sejajar dengan garis lainnya apabila garis-garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap dan juga memiliki kemiringan yang sama. Contoh, di sini ada garis A dan juga garis B. Kedua garis ini dikatakan garis yang sejajar atau garis A sejajar dengan garis B. Karena kedua garis ini memiliki jarak yang selalu sama. Misal, jika jarak dari garis A dan garis B kita ukur di sini adalah 2 cm, maka jarak dari garis A ke garis B kita ukur di sini juga ukurannya adalah 2 cm. Sehingga jika kedua garis ini kita teruskan, maka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jelas ya? Contoh yang lain, misal garis K dan garis L. Kedua garis ini juga dua garis yang sejajar ya. Jadi, meskipun bentuknya vertikal atau horizontal atau miring seperti ini, jika jarak antar garisnya selalu sama dan kemiringannya sama, garis-garis tersebut dikatakan sejajar. Kemudian, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut bertemu atau berpotongan di satu titik, yang disebut juga dengan titik potong. Nah, garis-garis yang berpotongan ini ada yang berpotongan tegak lurus dan ada yang berpotongan tidak tegak lurus. Nah, contoh untuk dua garis yang berpotongan tegak lurus adalah seperti ini. Dan contoh dua garis yang berpotongan tetapi tidak tegak lurus adalah seperti ini. Nah, bagaimana cara membedakannya? Untuk dua garis yang berpotongan tegak lurus, titik potongnya membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Sedangkan untuk dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus, titik potongnya tidak membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi bisa lebih besar dari 90 derajat atau bisa lebih kecil dari 90 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan melihat kedudukan garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y pada bidang kartesius. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pada bidang kartesius terdapat sumbu X yang merupakan garis mendatar atau horizontal, dan terdapat sumbu Y yang merupakan garis tegak atau vertikal. Nah, kedua sumbu ini atau kedua garis ini berpotongan tegak lurus di satu titik, yaitu titik 0,0 atau disebut juga dengan titik pusat. Kemudian, misal dalam bidang kartesius ini terdapat suatu garis, yaitu garis K. Nah, kedudukan atau posisi garis K ini pada bidang kartesius yang pertama adalah sejajar dengan sumbu Y. Kenapa disebut sejajar? Karena jarak dari garis K ke sumbu Y yaitu selalu sama atau tetap sebanyak 2 satuan. Jadi di sini jaraknya 2 satuan, dari sumbu Y ke garis K di sini juga 2 satuan, dari sumbu Y ke garis K ini juga 2 satuan. Sehingga nilai X pada garis K yaitu sama dengan negatif 2. Tetap ya, nilai X-nya yaitu negatif 2. Kemudian kita lihat kedudukan garis K terhadap sumbu X, yaitu garis K berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian, misal jika pada bidang kartesius ini juga terdapat garis L. Nah, jika kita lihat posisi atau kedudukan garis L ini terhadap bidang kartesius atau terhadap sumbu X, yaitu garis L sejajar dengan sumbu X, di mana jarak dari sumbu X ke garis L yaitu selalu sama atau tetap, yaitu sebanyak 3 satuan. Jadi, Y-nya itu tetap nilainya, yaitu sama dengan positif 3.
Lalu, terhadap sumbu Y, posisi garis L berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian, jika suatu garis, misal garis M, posisi atau kedudukannya di bidang kartesius seperti ini, maka kedudukan atau posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu garis M berpotongan tidak tegak lurus baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Oke, jelas ya? Nah, agar lebih jelas, kita akan coba membahas contoh soal. Gambarlah A, garis L yang tegak lurus dengan sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Dan B, garis M yang tegak lurus dengan sumbu Y, berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, untuk menggambar soal ini, kita buat dulu diagram atau bidang kartesiusnya. Kemudian kita gambar yang A dulu ya, yaitu garis L. Di sini disebutkan garis L tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jika garis L tegak lurus dengan sumbu X, berarti garis L tersebut sejajar dengan sumbu Y. Berarti garis L nanti bentuknya vertikal atau tegak seperti sumbu Y. Kemudian berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 5 satuan dari sumbu Y ke sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, garis yang tegak lurus dengan sumbu X berarti sejajar dengan sumbu Y. Jadi, ini adalah garis L ya. Kemudian untuk yang B atau garis M, kita akan gambar di bidang kartesius yang sama. Di sini dikatakan garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti garis M sejajar dengan sumbu X. Kemudian berada di bawah berarti ke sini ya, yang berjarak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ingat, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y berarti sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi ini adalah garis M. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.